Halo guys, welcome back to me Wei-an di channel GGG Studio. Di kesempatan kali ini ya, kebetulan ini adalah informasi baru masalah pajak yang dikeluarkan oleh pihak YouTube ya, atau pihak AdSense untuk para konten kreator yang sudah dimonetisasi, yang sudah punya penghasilan di YouTube ya, berupa AdSense ya. Nah, seperti yang kita tahu, YouTube itu posisinya kan memang di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat tuh pemerintahnya tuh pengen YouTube ini memberlakukan peraturan masalah pembayaran pajak yang diberlakukan untuk seluruh konten kreator. Nah, ya, jadi di email, mungkin kalian yang punya channel pasti udah nerima email ini ya. Dan di sini sudah saya bikin translate-nya buat teman-teman baca ya. Buat teman-teman bacanya. Jadi di sini nih kami menghubungi karena Google akan diwajibkan untuk memotong pajak AS dari pembayaran kepada kreator di luar AS pada akhir tahun ini paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan jumlah pajak yang tepat untuk dipotong. Seperti yang saya ketahui ya, yang perlakuan pajak baru ini, itu setiap konten kreator itu dikenakan 24% pajak potongan ke AdSense kita. Dan untuk yang targetnya channel itu targetnya di luar Indonesia, maksudnya itu mungkin mereka lebih target ke penonton Amerika Serikat, mereka akan dikenakan pajak 30% setiap iklan Amerika Serikat yang muncul di channel kita. Jadi inilah kenapa mereka mengharuskan kita mengisi form pajak untuk mereka tinjau berapa persen nanti akan dipotong di AdSense kita. Nah, jadi jika info pajak Anda tidak diberikan sebelum tanggal 31 Mei 2021, Google akan mungkin diwajibkan untuk memotong hingga 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Jadi, bagi kalian yang tinggal di Indonesia atau selain daripada di Amerika Serikat ya, kalian wajib mengisi form ini. Karena kalau kalian tidak mengajukan form ini sebelum tanggal 31 Mei 2021, maka pihak AdSense atau YouTube langsung akan memotong atau memberikan potongan pajak sebesar 24%. Itu kalau kalian tidak isi. Jadi kalau kalian misalnya tidak mau kena potongan 24% atau 30%, silakan isi formnya. Nah, di video ini saya akan langsung memberikan tutorial bagaimana cara kalian mengisi form dari pajak AdSense ini ya. Nah, di sini saya baca dulu untuk sedikitnya apa yang harus saya lakukan. Dalam beberapa minggu ke depan Anda akan menerima email untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense. Alat pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah dan akan menanyakan serangkaian pertanyaan untuk memandu Anda melalui proses dalam menentukan apakah ada pajak AS yang berlaku. Di sini aku jelasin dulu. Nanti di form itu tuh kita harus menjelaskan posisi kita di mana. Kita tinggal di negara apa. Individu, itu channel kamu itu tuh berkelompok atau individu. Terus ada terima iklan luar apa enggak, gitu harus dijelaskan ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan ini dan daftar info pajak yang harus disiapkan, kunjungi pusat bantuan kami yaitu AdSense ya. Mengapa ini terjadi? Google bertanggung jawab berdasarkan bab 3 kode pendapatan internal AS. Ini sebenarnya pajak Amerika Serikat sih yang memberlakukan, jadi semua kena gitu. Bahkan sampai ke Google karena memang itu produsen besar ya. Untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua pembuat konten yang memonetisasi di luar AS dan memotong pajak dalam kasus tertentu ketika mereka memperoleh penghasilan dari pemirsa di AS. Ini yang tadi gue jelasin tadi. Kalau kalian konten kreator yang targetnya itu tuh Amerika Serikat dan mereka masuk nonton di video kalian dan itu ada iklan Amerika yang masuk di situ, itu akan kena pajak guys ya. Itu akan kena pajak. Tapi kalau kalian isi form, kalian jelaskan kalian bukan tinggal di Amerika Serikat, maka iklan itu tidak akan masuk ke target kalian. Tapi kalau kalian memang berkeinginan untuk mendapatkan hasil dari viewer Amerika Serikat ataupun iklan dari Amerika Serikat, kalian isi kalau kalian itu punya iklan yang
atau punya view dari Amerika Serikat. Jadi contohnya gini, kalian channel punya video misalnya, anggaplah kita kalkulasikan tuh 2000 view kan. Nah, anggap aja 1000-nya itu tuh adalah dari Amerika Serikat. Berarti konten kalian itu tuh sudah ada penonton yang dari Amerika Serikat dan iklannya pun mungkin ada masuk ke situ. Itu yang kena pajak 30%, guys. Dan channel kalian akan dikenakan setiap bulannya itu 24%. Seperti itu contohnya. Untuk membuat konten di luar AS, kami akan segera memperbarui persyaratan layanan kami di mana penghasilan Anda dari YouTube akan dianggap sebagai royalti dari perspektif pajak AS. Ini dapat mempengaruhi cara penghasilan Anda dikenai pajak, dan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang AS, Google akan memotong pajak. Ini aku agak sedikit kurang mengerti ini. Untuk membuat konten di luar AS ya, maksudnya itu kalian buat konten yang di luar dari Amerika Serikat, kami akan segera memperbarui persyaratan layanan kami di mana penghasilan Anda dari YouTube akan dianggap sebagai royalti dari perspektif pajak AS. Ini dapat mempengaruhi cara penghasilan Anda dikenai pajak. Berarti nanti ada pembaruan baru untuk yang di luar Amerika Serikat, dan ini hanya untuk yang berlaku, mereka mau nyaring ya, yang mana yang kira-kira konten kreator yang bernaung di Amerika Serikat. Ini nanti mungkin akan kita bahas next kalau misalnya ada pembaruannya. Bagaimana penghasilan saya akan terpengaruh? Jika Anda memberikan info pajak AS hanya dapat diterapkan ke penghasilan bulanan AS dari AdSense. Pendapatan yang diperoleh dari penonton di AS melalui penayangan iklan. Ini yang tadi gue jelasin ya. Penonton sama iklan. YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan Membership Channel. Ini yang untuk gabung ya. Jika tidak ada info pajak yang diberikan, tarif pajak Anda mungkin default ke tarif pemotongan cadangan individu yang lebih tinggi, 24% dari total penghasilan di seluruh dunia. Ini yang saya bilang, kalau kalian tidak mengisi form itu dan kalian ngirim ke pihak AdSense, channel kalian otomatis langsung akan dipotong 24% ya guys ya. Untuk memperkirakan potensi dampak pada penghasilan Anda, ikuti petunjuk ini. Jadi kalian disuruh ke pihak ke Google AdSense. Nah, di sini saya akan coba masuk ke AdSense dulu. Kita coba untuk saya akan membuatkan ini juga, jujur ya, aku baru juga mau ngisi sebenarnya ya. Nah, ini kita ambil contoh yang di sini ya. Ini yang channel, ini yang AdSense gue yang udah diterima. Nah, di sini kalian masuk ke pembayaran, guys. Kalian masuk ke pembayaran. Oke, di pembayaran bawah sini, oh ini belum ada. Kelola info pajak, guys. Di atas ini ada nih, kelola info pajak. Oke, tambahkan info pajak. Nah, di sini kalian login dulu email AdSense kalian ya, yang terkait AdSense ya, yang mau diisi pajaknya. Oke, di sini info pajak Amerika Serikat untuk aku besarin sedikit. Nah, untuk menemukan formulir pajak benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A dan Z. Oh, oke lah. Ini perorangan kalian pilih. Kalian pilih perorangan. Berikutnya di sini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya. Oke, berikutnya. Turun lagi. Pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Ada dua. W8 Band. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Oke, yang nomor 2, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS. Oh, ini bukan. Berarti yang satu kita pilih ya. Yang W8 Band. Oke, mulai formulir W8 Band. Kita akan cek. Di sini identitas pajak. Pastikan formulir ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bawa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dan
etintas hukum ini. Oke, nama sudah terisi sendiri ya, nama individu. Terus nama DBA, berbisnis sebagai atau identitas yang diabaikan. Ini apa nih? Nama DBA. Nama berbisnis DBA. Entitas diabaikan adalah entitas bisnis yang memiliki pemilik tunggal, bukan korporasi berdasarkan hukum pajak, dan tidak dianggap sebagai entitas terpisah dari pemiliknya untuk tujuan pajak. Ini kayaknya nggak perlu diisi nih kayaknya. Nama pengguna. Nama pengguna. Negara ya, negara pengguna ini kita bikin Indonesia guys ya. Kalian harus bikin Indonesia. Nggak perlu nih ya. Ini nggak perlu juga. Berikutnya. Identitas pajak alamat tinggal permanen. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat up. Untuk perhatikan, Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Terus di sini kalian pilih wilayah Indonesia. Terus alamat ini kalian isi guys ya. Alamat ini kalian isi sesuai dengan alamat kalian ataupun alamat yang kemarin kalian request pin AdSense. Kalau bisa sih ikut itu ya guys ya, jangan ikut yang lain gitu, nanti takutnya nanti mereka nggak terima form kalian gitu, kacau nanti. Nah setelah kalian isi itu semua ya, alamat ini adalah alamat yang kalian tempat tinggal sekarang. Terus kalau untuk kota kalian harus kota apa, provinsi, terus kode pos ya. Setelah itu kalian checklist alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap ya. Jadi tempat tinggal kalian kalau nggak tetap kalian harus informasikan juga. Oke, berikutnya di sini ada yang namanya perjanjian pajak ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini kalian harus jawab tidak ya, karena kalian tidak berada di Amerika Serikat ya. Penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS jangan ya. Oke, terus kita berikutnya lagi. Jadi kalian harus pilih tidak itu karena kalian tidak tinggal di Amerika Serikat ya. Oke, ini adalah cara dokumen akan dibuat ya. Tinjau PDF. Oke, ini adalah PDF-nya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Oke, kalian bisa tinjau di sini untuk PDF-nya. Kalau sudah, kalian harus cek kalau memang ini sudah benar isiannya ya, kalian langsung tinggal lanjutin aja. Ya pokoknya intinya begitulah ya. Udah tuh kalian setujui, and then kalian tekan berikutnya. Ini adalah beberapa sertifikasi, kalian baca aja. Terus nama lengkap resmi ya, kalian juga harus isi di sini. Isi sesuai dengan nama resmi ya. Terus ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Oke, terus berikutnya, and then di sini aktivitas dan layanan dijalankan di AS atau affidavit ya, aktivitas dan layanan. Oke, ini pernahkah individu atau entitas yang disebutkan sebagai entitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak. Oke, saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau aktivitas bila dijalankan sepenuhnya di luar AS ya. Ingat, ini harus dicentang tidak ya. Pernyataan tertulis perubahan status ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru dan atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelum menerima pembayaran. Ini apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru? Ini kalau kalian misalnya ngisi untuk yang baru mau daftar dan belum dibayar, kalian boleh tekan ini. Ya, kalau yang udah dibayar boleh di bawah. Langsung kita kirim. Nah, di sini kalau kita sudah kirim, nanti kita tunggu itunya aja. Di sini sudah langsung ada pemberitahuan info pajak Amerika Serikat dan disetujui guys ya. Disetujui dokumen tambahannya, sertifikat aktivitas luar AS ya. Dokumen tambahan. Ini dokumen tambahannya apa nih? Bentar guys, mau lihat. Oke, ini adalah dokumen yang sudah di print ya. Oke. Nah, di sini status disetujui, dikirim tanggal 9, dikirim oleh saya sendiri. Formulir pajak dan tarif pemotongan pajak WHT ya. Ini informasi selengkapnya. Tarif pemotongan pajak adalah persentase pendapatan yang diperoleh dari pembayaran Anda dan dikirim ke IRS sebagai pajak. Tarif pemotongan pajak akan diklaim adalah tarif yang Anda pilih
di bagian perjanjian pajak. Tarif pemotongan pajak WHT default didasarkan pada aturan IRS. Untuk merubah tarif default atau tarif yang diklaim, Anda harus mengisi dan mengirimkan formulir baru ya. Jadi kalau misalnya kalian berubah pikiran, pengen ngebuat konten yang targetnya luar, kalian harus mengisi form baru biar nanti untuk pemotongan pajaknya itu tuh akan disesuaikan dengan formulir yang kalian ajukan ke AdSense ya. Oke, jadi di sini untuk penjelasan saya masalah pengisian formulir AdSense sudah saya jelasin, tutorialnya juga sudah saya jelasin. Kalian tinggal baca baik-baik sebelum kalian isi ya, biar kalian sendiri juga paham. Jadi nanti kalian isi itu tuh, apa yang kalian isi itu kalian paham gitu. Jangan diisi yang nggak kalian paham, nanti kacau gitu. Oke, saya rasa cukup dulu sampai di situ. Intinya untuk para semua konten kreator, tetap semangat, konsisten dalam mengupload video. Sebenarnya AdSense ini nih dipotong 24 pun sebenarnya kalau kita sudah membangun channel kita bagus, kayaknya nggak begitu kerasa juga sih ya, walaupun efeknya agak sedikit berkurang, tapi kalian wajib ngisi form ini biar semua itu jelas. Kita ikut aturan karena kita itu bernaung di YouTube. Jadi kita harus ikut aturan YouTube. Apapun kebijakan YouTube dia, apapun kebijakan aturan dia, ya kita harus nurut. Kalau kamu nggak nurut, ya udah kamu out dari platform ini, gitu aja sih, gampang ya. Oke, selama kalian tidak kena teguran atau apa, kalian gas aja terus dan tetap semangat. Semoga channel teman-teman semua sukses dan bisa meraih apa yang kalian inginkan. Oke, saya Wean, mohon pamit. Ciao.